Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rialmah dengan NPM 314, kelas analisis multivariat B012 akan mempresentasikan pengolahan data dan interpretasi pengolahan data saya untuk memenuhi proyek UAS. Untuk pertama, kita akan membuka Excel untuk membuka data terlebih dahulu. Lalu selanjutnya simpan data dengan format CSV. Setelah itu, buka Smart PLS, klik New Project, lalu masukkan data yang sudah kita simpan. Selanjutnya import data. Setelah itu create model dan pilih PLSM. Setelah data diinput, lalu selanjutnya adalah menggambar variabel. Yang pertama adalah variabel kepuasan konsumen, variabel X yang terdiri dari 4 indikator. Lalu selanjutnya adalah variabel loyalitas pelanggan, yang terdiri dari 3 indikator. Lalu selanjutnya adalah membuat dimensi dari variabel kepercayaan yang terdiri dari 3 dimensi. Itu dimensi pertama, akan saya namai Z1. Lalu dimensi kedua akan saya namai Z2. Lalu dimensi ketiga dari variabel kepercayaan yang akan saya namai Z3. Lalu selanjutnya adalah menggambar variabel kepercayaan yang akan saya namai Z, yang terdiri dari 9 indikator. Karena ini adalah seluruh dimensi dari variabel kepercayaan adalah indikatornya reflektif, maka tanda panah keluar. Lalu adalah menghubungkan variabel atau connect. Pertama, gabungkan dimensi terlebih dahulu kepada variabel kepercayaan, lalu hubungkan variabel kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, lalu variabel moderasi atau kepercayaan ini dihubungkan pada tengah-tengah. Selanjutnya adalah calculate LSM. Ini adalah hasil. Setelah hasil muncul, lalu saya akan melakukan analisis dari inner model. Yang pertama adalah convergent validity yang dapat dilihat pada outer loading. Bisa dilihat pada indikator variabel kepuasan konsumen semuanya hijau, maka dapat dikatakan variabel kepuasan valid. Lalu pada variabel loyalitas pelanggan juga valid, sedangkan pada variabel kepercayaan juga bisa dikatakan valid meskipun salah satu indikatornya ada yang berwarna merah, tetapi karena masih ada indikator yang berwarna hijau, maka dapat dikatakan valid. Selanjutnya adalah diskriminan validity. Ini adalah hasil dari nilai cross-loading. Pada nilai kepuasan pelanggan, nilainya 0,902, 0,862, dan 0,809, yang dimana ini lebih besar dari variabel Y atau variabel loyalitas pelanggan yang hanya 0,6, 0,5, dan lebih besar daripada variabel kepercayaan. Maka dapat dikatakan bahwa variabel kepuasan ini valid. Lalu pada
variabel loyalitas pelanggan juga nilainya 0,6, 0,9, dan 0,904, yang mana ini lebih besar daripada variabel kepuasan konsumen yang hanya 0,5, 0,7, dan 0,6, dan lebih besar dari variabel loyalitas, variabel kepercayaan, sehingga variabel loyalitas pelanggan dapat dikatakan valid. Lalu untuk variabel kepercayaan juga variabelnya 0,8 ini dan seterusnya yang lebih besar daripada variabel lainnya, maka dapat dikatakan valid. Selanjutnya adalah reliability, yaitu dalam konstruk reliability dan validity. Bisa dilihat pada koma set reliability-nya nilainya lebih dari 0,7 dan berarti dapat dikatakan bahwa ini valid atau reliable. Selanjutnya adalah nilai R-square, di mana nilai loyalitas pelanggan ini adalah 67%. Dari perubahan atau variasi dalam loyalitas pelanggan ini dapat dijelaskan oleh kepuasan pelanggan dan juga kepercayaan. Sedang sisanya sebesar 30% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Lalu untuk R-square dari kepercayaan yaitu 100%. Jadi variabel dari kepercayaan pelanggan ini dapat dijelaskan oleh variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya adalah klik calculate bootstrapping. Untuk menganalisis direct dan indirect effect. Lalu selanjutnya adalah klik calculate bootstrapping. Untuk menganalisis direct dan indirect effect. Ya, klik pada part koefisien, kita akan menganalisis hipotesis pertama yang berbunyi kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Maka kita akan melihat nilai XY, yaitu kepuasan pelanggan ke loyalitas pelanggan. Nilainya adalah 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05. Artinya hasil ini signifikan, yaitu kepuasan pelanggan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Artinya semakin puas pelanggan, semakin besar kemungkinan mereka akan tetap loyal. Selanjutnya saya akan menginterpretasi dari indirect effect atau moderating effect, yaitu dilihat pada variabel berikut, di mana nilainya adalah 0,00. Artinya kepercayaan memang memediasi hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Tetapi di sini nilai koefisiennya adalah negatif, yaitu negatif 0,131. Berarti arah pengaruhnya berlawanan. Dapat disimpulkan bahwa ketika kepuasan pelanggan meningkat, kepercayaan meningkat, tetapi justru berdampak menurunkan loyalitas atau memperlemah hubungan, atau dapat disimpulkan memperlemah hubungan kepuasan terhadap loyalitas pelanggan.